Kaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kami. Kamilah pendosa yang harapkan cinta. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ana fi dharain amin. Kajian kita yang ke-55 masih dalam bab al-hufadz 'alan nidhami al-'ami, menjaga ketertiban umum atau menjaga aturan umum. Menjaga aturan umum, kemarin kajian kita yang ke-54 menggambarkan bahwa apa saja kehidupan di muka bumi, baik ciptaan-ciptaan Allah secara kauniyah, itu bergerak dalam aturannya masing-masing. Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar wal qamaru bihusban, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Ayat-ayat ini semua menggambarkan bahwa apa saja ciptaan Allah, makhluknya Allah, semua ada aturannya. Mengenai aturan sebuah negara, kaitannya semua kita hidup dalam aturan publik. Aturan publik itu aturan yang umum. Aturan publik itu aturan hidup bersama-sama dalam bernegara. Itu an-nidhamu matlabun diniyun wa wataniyun wa insaniyun. Idh la yasluhun nas fawdha bila nidhamin. Aturan umum adalah sebuah keharusan agama, juga sebuah keharusan bangsa negara, juga sebuah keharusan kemanusiaan. Jadi aturan-aturan itu adalah keharusan sebuah negara, agama, bangsa, dan kemanusiaan. Ngurusi tentang faudo, memperbaiki tentang kekacauan, itu tidak bisa kecuali juga dengan aturan. Kalau tidak ada aturan, pasti faudo. Ad-daulah ta'ni an-nidham, wala ad-daulah yakni al-fawdo, wala ad-daulah ta'ni al-fawdo. Negara adalah aturan, tidak ada aturan pasti kekacauan yang ada. Maka wala takunu ad-daulah
daulatan bila nizam. Tidak ada negara tanpa aturan. Sebuah aturan dalam negara, fa'awalu makumati daulah, bahwa fa'awalu makumati daulah, bahwa komponen pertama pada sebuah negara, negara itu mempunyai komponen-komponen. Kalau komponen ini kurang, belum disebut negara. Apa komponen-komponen? Bahwa itu sudah disebut negara. Yang pertama, syu'abun wa ardun wa nidhamun wa hukumatun. Yang pertama, syu'abun adalah bangsa atau rakyatnya. Yang kedua, wa ardun, dan tanahnya, land. Pertama people, kedua land, ardun. Nomor 3, wa nidhamun, itu rule atau law. Baru nomor 4, wa hukumatun, pemerintahan, government. Jadi sebuah kelompok hidup disebut itu hidup bernegara kalau mempunyai people, land, law, government. Itu. Wa hadzal nizam huwa ma yu'abbiru anhu bid-dustur wal qanun. Aturan ini adalah yang biasa digambarkan dalam berbangsa dan bernegara. Aturan-aturan ini digambarkan atau diungkapkan dengan dustur wal qanun. Nomor 1, dustur, konstitusi, atau di Indonesia Undang-Undang Dasar 1945, itu namanya dustur. Jadi ini pertama harus ada itu, makumat. Komponennya itu. Tidak ada komponen itu belum disebut negara. Aturannya berupa dustur. Dustur itu konstitusi. Setelah konstitusi seperti Undang-Undang Dasar 1945, wal qanun, dan undang-undang. Aturan-aturan itu berupa undang-undang, konstitusi, undang-undang dasar, terus kemudian undang-undang. Misalnya sekarang yang lagi rame di dalam konstitusi kita, nomor pasal 31 itu memerintahkan kepada pemerintah untuk dalam hal pendidikan, untuk mendidik masyarakat yang beriman, bertakwa, dan berakhlak. Beriman, bertakwa, berakhlak. Itu artinya kata-kata iman adalah pasti domain agama. Beriman, bertakwa, berakhlak. Itu di pasal 31. Yang demikian ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia dalam pendidikan, mengatur pendidikan itu di dalam dusturnya tahun 1945, pendidikan itu harus mendidik masyarakat yang menjadi orang yang beriman,
menjadi orang yang bertakwa dan menjadi orang yang berakhlak. Maka ketika membuat roadmap pendidikan, tidak boleh lepas dari dustur ini. Jadi tidak boleh lepas dari dustur. Nah, di bawahnya dustur itu ada konun, undang-undang. Jadi untuk mengaplikasikan itu ada undang-undang, wa ma yufassirul qanun, dan aturan-aturan yang menjelaskan tentang undang-undang. Peraturan yang menjelaskan tentang undang-undang itu apa? Ya ada Perpres, peraturan presiden tentang pendidikan. Terus di bawahnya nanti ada peraturan menteri tentang pendidikan. Aoyambathiku, atau berasal dari konun minal lawaih, termasuk peraturan-peraturan lawaih wa ta'limat wa irsyadat, instruksi-instruksi dan pedoman. Pedoman-pedoman termasuk yang disebut pedoman irsyadat adalah roadmap. Maka roadmap itu termasuk irsyadat yang harus jelas, yang nggak boleh bertentangan dengan dustur dan konun. Ini nggak boleh. Ada menteri membuat roadmap kok bertentangan dengan hukum di atasnya, yaitu dengan lawaih taklimat, atau dengan ini namanya wa ma yufassirul qanun, atau dengan konun, atau bertentangan dengan atasnya lagi dustur, atau bertentangan lagi dengan atasnya dasar negara Pancasila. Itu namanya melanggar konstitusi. Gitu. Nah, kalau melanggar konstitusi itu tetap dijalankan, ya menyalahi kesepakatan bersama. Gitu. Menyalahi kesepakatan bersama, nah itu nanti DPR, MPR bisa musyawarah menegur, atau selanjutnya yang mempunyai hak-haknya, hak-hak DPR atau MPR. Inilah yang disebut al-hufaz ala-nizam al-am, menjaga aturan-aturan umum. Menjaga aturan umum ini harus jelas, karena semua apa saja di dunia punya aturan. Kita lanjutkan bahwa tadi dasar atau makumat komponen negara itu adalah people, land, law, government. Bahwa law itu bisa dari dustur, konun, wa ma yufassirul qanun. Wa ma yufassirul qanun itu bisa perpres, bisa peraturan menteri, dan seterusnya. Aw yambatiku anu minal lawa'i wa ta'limat wa irsyadat. Kajian kita yang ke-55 ini lanjutannya adalah as-syu'ub al-mu'tahaddirah hiya aktsarus syu'ub iltizaman bin nizamil 'am wal adab al-'amah wal hufaz ala hukukil akharin
wa adamul iftiati 'alaiha awit tajawuzi fi haqqiha fala budda lil mujtama'i minan nidhami yasiru alaihi hatta la yakuna annasu fawdo bila nidham. As-syu'ub bermula masyarakat, bangsa al-mutahaddirah yang beradab. Bangsa yang beradab, hiya bermula bangsa yang beradab itu aktsarus syu'ubi, kebanyakan bangsa iltizaman yang berpegang teguh atau berkomitmen. Masyarakat yang berpegang teguh atau berkomitmen binidhomi dengan aturan alami yang umum, aturan umum, aturan publik, wal adabil amati, dan moral masyarakat, moral bangsa, wal khufat, dan menjaga ala hukukil akhirin, menjaga atas hak-hak orang lain, wa adamul iftiati, dan tidak mencemarkan nama baik. Wa adamul iftiati, tidak mencemarkan nama baik, tidak menegasikan alaiha atas asy'ub al-mutahaddirah awit tajawuzi, atau melanggar fi haqqiha, dalam haknya asy'ub al-mutahaddirah. Bangsa yang modern, bangsa yang beradab, asy'ub al-mutahaddirah, bangsa yang beradab, ya aktsarus syu'ub iltizaman bin nizamil am wal adabil amah. Bangsa yang beradab adalah bangsa yang berpegang teguh kepada undang-undang atau aturan-aturan tadi yang di depan sudah dijelaskan, ad-dustur wal qanun wa ma yufassiru anhu wa yambatiku anhu, ta'alim, lawai, irsyadat. Nah, itu semua. Bangsa yang beradab adalah bangsa masyarakat yang berpegang teguh pada aturan-aturan. Bangsa yang berpegang teguh pada aturan dan wal adab al-amah. Bangsa yang mempunyai moral publik, moral bersama. Wal hufadz ala hukukil akhirin, dan menjaga hak-hak orang lain, menghormati orang lain, menjaga hak-hak orang lain. Wa adamul iftiat alaiha, dan juga bangsa yang mutahaddirah, yang beradab, adalah bangsa yang tidak mencemarkan nama baik bangsa itu sendiri. Bangsa yang tidak mencemarkan nama baik bangsa itu sendiri.
atau bangsa yang tidak melanggar hak-haknya. Fala buta maka wajib lil mujtama'i bagi masyarakat. Fala buta maka wajib lil mujtama'i bagi masyarakat min nidhamin dari aturan-aturan yasiru yang berjalan alaihi atas nidham hatta layakuna sehingga tidak ada siapa anasu manusia, tidak ada itu faudo, tidak carut marut. Bangsa yang beradab adalah bangsa yang berpegang teguh pada aturan, beradab dan menjaga hak-hak orang lain. Termasuk bangsa yang beradab adalah bangsa yang tidak menjelek, membawa nama buruk. Kalau ada bangsa yang membawa nama buruk, nama jelek, dituduh negara itu bangsanya radikalis, bangsanya bangsa teroris, itu juga namanya bangsa yang tidak iltizaman bin nidhamil am. Itu wadamul iftiat alaiha. Jadi termasuk bangsa yang bagus itu yang atajawuz fi haqqiha, orang yang menghargai hak-haknya. Maka bangsa di suatu negara itu wajib menjalankan sebuah aturan. Fala buta lil mujtama'i minan nidhami yasiru alaihi hatta la yakunan nas fawdo, agar bangsa itu tidak kocar kacir, tidak beraturan bila nidham. Wa yasmilu dzalik, dan termasuk mencakup apa dzalika, hal itu, dzalika apa dzalika, aturan-aturan itu termasuk ihtiramul insan, memuliakan manusia, memuliakannya manusia di qawaidil mururi. Nah, ini contoh-contoh bangsa yang beradab. Bangsa yang beradab adalah ihtiramul insan, mematuhi atau menghormatinya manusia di qawaidil mururi, pada peraturan lalu lintas, wa adabihi, dan adabnya berlalu lintas. Wadamu kasri isyaratihi, dan tidak melanggar sinyal lampu merah, sinyal lalu lintas, tidak melanggar. Itu bangsa beradab. Kama yasmilu al-muhafadzah ala kulli ma yattasilu bi sya'nil 'ami wan nidhamil 'ami, sebagaimana mencakup al-muhafadzata akan menjaga ala kulli ma yattasilu, atas hal-hal yang berhubungan, bikulli ma yattasilu, atas hal-hal yang berhubungan, bisa nilami, dengan urusan-urusan publik. Urusan publik, wan nidhamil 'ami, dan urusan aturan publik, aturan umum. Jadi kita hidup bernegara harus bisa menjaga urusan-urusan umum dan aturan umum. Kama yasmilu al-muhafadzah ala kulli ma yattasilu bi sya'nil 'ami wa an-nidhami al-'ami.
wala yatajawazuhu hatta law kana mujarradut tajawuzi fi daurihi fil intidhari awis soffi. Ini contoh-contoh bangsa yang beradab, yang maju, wala yatajawazuhu, dan tidak melanggar, tidak melanggarnya, hatta law kana, walaupun ada apa mujarradut tajawuzi, apa mujarradut tajawuzi, hanya pelanggaran fidaurihi, dalam hal fil intidori, dalam hal menunggu, awis sofi, atau antrian. Jadi orang tidak, kalau bangsa yang beradab adalah orang yang bisa menjaga pelanggaran urusan menunggu atau antrian. Jadi menunggu, tidak desak-desakan, tidak desel-deselan, tidak salip-salipan, urut. First serve first. Yang pertama dilayani pertama. Serve first, serve first. Itu begitu. Yang lebih tua didahulukan tempat duduk, apanya, perempuan didahulukan, lady first. Itu negara beradab begitu. Negara beradab begitu aturannya. Nah, kalau negara itu sudah bisa mulai ngantri, nunggu, mau, coba kan biasanya itu, di kita itu masih hampir bisa, sudah mulai hampir bisa. Sekarang saya ngelihat mulai bagus, mulai akan menjadi tanda-tanda negara mutahaddir, as-syu'ub al-mutahaddirah, yaitu presidennya juga sudah termasuk as-syu'ub al-mutahaddirah, presiden yang mulai beradab, masyarakatnya mulai beradab, bangsanya beradab, nggak perlu demo, ngerusak-ngerusak, cuma statement breng, presiden dengerin. Saya apresiasi terhadap Presiden Joko Widodo yang mendidik bangsa ini beradab. Apresiasi 100%. Saya berkali-kali saya sampaikan, ini pelajaran yang sangat beradab. Jadi nggak perlu pakai di demo. Ke depan, siapa saja presidennya, nggak perlu di demo. Diajak musyawarah saja. Ini as-syu'ub al-mutahaddirah ya aktsar syu'ub iltizaman bin nizami al-ami wal adabi al-amati. Ini negara beradab, negara yang berpegang teguh pada aturan-aturan umum publik dan adabnya publik. Itu saya apresiasi terhadap presiden yang telah mengajarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa beradab. Bangsa yang beradab termasuk menjaga qawaidil murur, yaitu tentang peraturan lalu lintas, tidak merabas, wadami kasri isyarotihi, tidak melanggar sinyal lampu merah, tidak juga mendahului orang sudah ngantri lebih pertama, begitu. Ini bangsa beradab. Wayas minu kadzalika, dan mencakup kadzalika pada syu'ub al-mutahaddirah al-iltizamu bi kulli ma taqarrarahu, dengan
hal-hal bikulima dengan segala hal tuqarriruhu yang telah menetapkan pada apa qawaниnud daulah, undang-undangnya negara. Jadi kita harus patuh taat pada undang-undang yang telah dibikin bersama, dimusyawarahkan. Kita taati itu. Nah, itu tanda-tanda bangsa yang beradab. Jadi kalau undang-undangnya, dusturnya itu tertulis bahwa menjalankan pendidikan itu adalah untuk termasuk membentuk, menciptakan, menjadikan bangsa Indonesia itu beriman, bertakwa, dan berakhlak, itu artinya ada agama, roadmap-nya. Kalau itu dibuang dan dihilangkan, itu namanya menteri itu tidak al-iltizam bikulli ma tuqarriruhu qawaниnud daulah. Berarti dia tidak mau melaksanakan undang-undang. Padahal bangsa yang beradab, bangsa yang mau berpegang teguh pada undang-undang. Wakuluma dan bermula tiap-tiap sesuatu min sya'nih, dari hal-hal urusannya ayurasikha, untuk mengkonsolidasikan asasan nizam, akan pondasi atau dasar-dasar aturan alam, aturan umum. Wa yaj'alu min mujtama'ina, dan menjadikan, wa yaj'alu dan dijadikan min mujtama'ina, dari bangsa kita jadikan mujtama'an, pada bangsa munazzaman, yang terorganisir, mundobiton, yang disiplin, fi kulli syai', dalam setiap hal, fi kulli syai', dalam setiap hal. Jadi wa kullu ma min sya'ni ayyurasi asasal nizam al-'ama yaja' wa yuj'alu min mujtama'ina mujtama'an munazzaman mundobiton fi kulli syai'. Bagaimana kita harus ngajari masyarakat bangsa kita menjadi bangsa yang munadzoman mundobiton, yang terorganisir dan disiplin. Jadi kalau mau jadi Pak Menteri, menteri apa saja termasuk menteri pendidikan, harus munadzoman mundobiton fi kulli syai', harus berpegang teguh pada aturan, jangan melanggarnya. Kalau di aturan itu jelas untuk menjadikan orang beriman, bertakwa, berakhlak, itu domain agama. Maka kalau roadmap-nya tidak ada domain agama, berarti menteri itu melanggar undang-undang. Nah, kalau melanggar undang-undang, masyarakat bisa mengusulkan untuk diganti. Melanggar undang-undang kok. Daripada nanti itu menjadi policy, kebijakan, yang jadi melanggar malah presidennya. Itu. Ingat-ingat ini. Wal muta'ammilu fi halid daul al mutaqaddimah wal mujtama'at ar-raqiyah yu'allimu yaqinan annaha ma wasalat ila ma wasalat ilaih illa bihtiramiha lil qawanin. Wal muta'ammilu, maka bermula orang yang memimpikan fi halid daulah, dalam urusannya negara, al mutaqaddimah, yang maju. Orang yang memimpikan negara ini menjadi negara mutaqaddimah, negara yang maju,
wal mujtama'at ar-raqiyah, dan orang-orang yang memimpikan masyarakat kelas atas. Wal mujtama'at ar-raqiyah, masyarakat kelas atas. Itu yu'allimu, itu ya'lamu, mengetahui. Siapa muta'amil mengetahui yakinan secara yakin bahwa annaha, sesungguhnya hal ad-daul al-mutaqaddimah, hal dual al-mutaqaddimah, wal mujtama'at ar-raqiyah, itu ma suatu, wasolat itu ma sesuatu, wasolat yang mencapai, ilama pada sesuatu, wasolat yang mencapai daripada ma, illa bihtiramiha, kecuali dengan menghormatinya, lil qawanin, pada aturan-aturan atau undang-undang. Kita bisa mencapai daulah mutaqaddimah, mujtama'at ar-raqiyah, kalau masyarakatnya mau menghormati ihtiramiha lil qawanin, menghormati aturan-aturan. Ini cara bernegara. Jadi kalau Mas Menteri Nadiem bikin roadmap tidak ngikutin aturan-aturannya, bubar itu negara ini nanti. Itu kayak gitu ya. Siapa aja jadi menteri, jadi gubernur, jadi presiden, jadi lurah, camat, RT, semua ada aturannya semua. Maka itu yang harus dipegang. Wal tizamiha bitatabi'iha, dan komitmen untuk menerapkannya. Wal tizamiha, dan komitmen bitatabi'iha, untuk menerapkannya. Wa min iktiramin nidhami, dan itu termasuk dari memuliakan, menghormati aturan. Menghormati aturan-aturan itu al-iltizamu, komitmen bimabda'il haqqi wal wajibi, komitmen pada prinsip-prinsip yang benar, wal wajibi, dan prinsip-prinsip yang wajib. Fakama yuridu, sebagaimana menghendaki siapa insanu, manusia, ayahuda, untuk mengambil siapa insan, haqqau, pada haknya insan, alaihi, pada ma, ayufia biwajibihi, untuk memenuhi, biwajibihi, dengan kewajibannya, tijaha mujtamihi, memenuhi masyarakatnya, sawaun fi ada ima, baik itu membayar sesuatu alai pada ma, min iltizami au sadadin, dari komitmen, au sadadima, atau membayar sesuatu, yuhasilu minan khidmat, yang dihasilkan dari services, jasa-jasa. Wala yu'ammi itu, dan tidak sengaja, ilat taflati,
untuk melepas mima pada sesuatu alai pada ma minan min istiqaqati dari manfaat, dari hak-hak. Jadi bangsa yang beradab, bangsa yang ihtiramun nizam, mau menjaga aturan-aturan. Jadi menteri ada aturannya, bikin kebijakan ada aturannya. Al-iltizam, harus benar-benar berpegang teguh bin nidhamin bimabda'il haqqi wal wajib. Itu semua harus berpegang teguh pada aturan. Itulah kajian kita yang ke-55 tentang menjaga aturan publik. Menteri-menteri melaksanakan aturan publik, dirjen, gubernur, badan-badan semua melakukan aturan publik. Harus ditaati, itu jangan ditinggalkan. Kajian kita berikutnya besok yang ke-56 akan mengkaji tentang bab fahmul mustarikat al-insaniyah fi syara'i as-samawiyah wa atharihi fi bina'id duali, yaitu bab yang akan menjelaskan tentang memahami partisipasi manusia, orang-orang, partisipasi orang-orang dalam hukum ketuhanan dan pengaruhnya dalam membentuk sebuah atau negara. Hukum-hukum Tuhan dalam negara kayak apa cara melakukannya, melaksanakannya. Karena negara kita negara ketuhanan. Maka ketika membuat dustur yang ketuhanan, kayak apa? Membuat konstitusi yang berketuhanan kayak apa? Membuat undang-undang yang berketuhanan kayak apa? Membuat perpres-perpres yang berketuhanan kayak apa? Membuat aturan-aturan menteri, ta'alim wal irsyadat, termasuk roadmap yang berketuhanan kayak apa? Kita bahas besok pagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.